Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang apa masih pagi ya maksudnya. Selamat pagi kelas 9A dan juga kelas 9B. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sekarang Ibu akan melanjutkan materi pelajaran kita yang sekarang ya. Jadi kemarin sudah Ibu jelaskan, sekarang Ibu akan lanjutkan lagi. Kemarin itu bahasan kita sampai sini, menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua bangun ya. Jadi di sini kan keterangannya dua bangun, jadi bangun itu bebas, bisa bangun persegi panjang, segi 4, segi 5, segi 3, bahkan bentuknya yang tidak beraturan seperti ini tuh kita hitung gitu ya. Yang penting dia patokannya dua bangun dan bentuknya sama gitu. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah bangun yang khusus dititik beratkan untuk dibicarakan pada kali ini adalah hanya segitiga ya. Jadi pada kali ini yang akan Ibu bahas adalah segitiga ya. Terutama judulnya adalah yang B, segitiga yang sebangun. Ini maaf bukunya banyak coretannya karena Ibu banyak mengambil materi dari buku yang tahun lalu gitu ya, bukan tahun lalu sih, beberapa tahun yang lalu yang masih kata SP gitu ya. Nah, di sini yang pertama Ibu akan bahas adalah syarat segitiga sebangun ya. Nah, kan kita sudah menitik beratkan kali ini pembahasannya adalah bangun segitiga ya. Yang pertama kita bahas adalah syarat segitiga yang sebangun. Syaratnya itu sama dengan dua bangun yang sebangun. Ada dua syaratnya ya. Dan ini pun juga sama, ada dua. Yang pertama syaratnya adalah 1. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian itu senilai ya. Jadi ingat, nomor 1 itu adalah perbandingan sisi-sisinya, bukan panjang sisi-sisinya. Tapi di sini ada kata-kata depannya itu ada kata-kata perbandingan gitu ya. Jadi perbandingan itu ciri khasnya adalah ada tanda pernya atau ada tanda titik duanya, ada pembandingnya, maksudnya kayak gitu ya. Nomor 2 adalah dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar gitu ya. Jadi dua syarat ini sebenarnya sama dengan syarat sebangun dari bangun-bangun yang lain gitu ya. Jadi syarat segitiga yang sebangun juga sama kayak gini, menitik beratkan pada dua syarat pokok gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu akan masuk ke soal dan penyelesaian ya. Di sini perhatikan gambar di samping. Ada apakah segitiga KLM dan segitiga PQR sebangun gitu ya. Jadi pada gambar 1.18 ini ada dua buah segitiga ya. Jadi pokoknya kali ini kita belajar tentang bangun yang semuanya gambarnya segitiga gitu ya. Jadi ini ada gambar pertama, ada gambar kedua ya. Gambar pertama itu segitiganya warna merah dan bentuknya atau ukurannya lebih kecil dibandingkan gambar kedua ya. Gambar kedua itu atau gambar B itu warnanya warna biru dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan gambar yang pertama ya. Jadi ini boleh saja gambar A atau gambar 1 dan ini juga boleh gambar B atau gambar 2 gitu ya. Oke, Ibu lanjut. Di sini segitiga itu punya 3 sisi ya. Yang A punya 3 sisi, yang B juga punya 3 sisi, dan kebetulan di soal ini ketiga sisinya sama-sama diketahui, hanya beda ukurannya saja. Kalau KL 40, PQ 60. Di sini ada 50, di sini 75, ini 60, ini 90. Nah, kalian tolong identifikasi dulu mana sisi yang bersesuaian ya. Jadi sisi yang bersesuaian itu dilihat di gambar 1 dan juga dilihat di gambar 2 gitu ya. Nah, contoh di gambar 1, sisi KL ini bersesuaian dengan sisi PQ di gambar 2. Sisi KM di gambar 1 akan bersesuaian dengan sisi PR di gambar 2. Begitupun dengan sisi LM di gambar 1 akan sama dengan atau bersesuaian dengan sisi QR di gambar 2 gitu ya. Yang ditanya ini adalah apakah sebangun kedua segitiga tersebut. Nah, tadi kan syarat segitiga ada dua ya, syarat segitiga yang sebangun. Yang pertama kita cek dulu nih. Syarat pertama adalah perbandingan panjang sisi-sisi yang bersesuaian itu senilai. Oke, kita cek dulu. Sekarang kalian mau ngecek sisi yang mana dulu? Kalau di buku yang dicek yang pertama kali adalah sisi yang bawah. Jadi sisi yang bawah di gambar pertama akan disandingkan dengan sisi yang bawah di gambar kedua. Dan ingat, kalau kalian mau menghitung nilai, kalian harus konsisten. Gambar 1 per gambar 2 atau gambar 2 per gambar 1 gitu ya. Harus konsisten.
nyarinya. Setiap sisi itu harus konsisten rumusnya, ya. Jangan gambar 1 per gambar 2, tapi pada saat mencari sisi yang kedua malah dibalik, gambar 2 per gambar 1. Itu nggak boleh ya. Oke, kalau gitu Ibu lanjut di sini. Yang diambil yang pertama kali di buku ini adalah sisi yang bawah, KL dengan PQ. Dan kebetulan pada soal ini di bukunya dia menggunakan gambar A itu dibandingkan dengan gambar B, atau gambar 1 per gambar 2. Itu intinya seperti itu ya. Gambar 1 itu KL, gambar 2 adalah PQ. Ya, KL-nya 40, PQ-nya 60. Kalau diperkecil ini sama-sama dibagi 20. 40 bagi 20 dapat 2, 60 bagi 20 dapat 3. 2 per 3 hasilnya, dan ini tidak bisa diperkecil lagi gitu ya. Jadi stok sampai sini. Terus yang kedua kita ambil ternyata yang di sisi sebelah kanan. Di gambar 1 LM, di gambar 2 adalah GR gitu ya. Nah ini sama, G1 per G2 udah konsisten ya, karena yang atas juga G1 per G2. Ini pun harus gambar 1 per gambar 2, berarti LM per QR. LM nya dapat 60, QR nya dapat 90. 60 per 90 diperkecil dibagi-bagi 30. 60 bagi 30 dapat 2, 90 bagi 30 dapat 3. Berarti ini sudah tidak bisa diperkecil lagi, berarti hasilnya adalah 2 per 3. Kita udah punya dua sisi yang sama nilainya ya. Nah sekarang terakhir, sisi yang sebelah kiri akan disesuaikan dengan sisi sebelah kiri di gambar kedua. Berarti gambar 1 per gambar 2, berarti gambar satunya dapat KM ya. Ini KM ya. Gambar 2-nya dapat PR. KM-nya 50, PR-nya 75, berarti 50 per 75. Sama-sama dibagi 25. 50 bagi 25 dapat 2, 75 bagi 25 dapat 3. Wah, ternyata kalau gitu ketiga-tiganya ini perbandingannya sama atau senilai. Ya, kalau sisi pertama, sisi kedua, dan sisi bawahnya itu semua perbandingan sama ya, berarti syarat pertama terpenuhi ya. Bagaimana syarat kedua? Kalau syarat pertama terpenuhi, nih nilai-nilainya sama, maka otomatis sudutnya juga pasti akan sama ya. Nah, karena syarat 1 terpenuhi, syarat 2 terpenuhi, maka dikatakan kedua bangun ini adalah sebangun gitu ya. Jadi tanpa kalian menghitung sudutnya, kalian udah tahu nih, karena ini sama semua maka dia adalah sebangun gitu ya. Oke, bisa kita lanjut ya. Kita lanjut. Oke, selanjutnya nomor 2 yang akan Ibu bahas adalah kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku ya. Ini kita berbicara tentang segitiga siku-siku. Kalau berbicara tentang segitiga siku-siku dalam kesebangunan, dia itu punya rumus-rumus yang istimewa ya. Dan dia juga punya bangun-bangun yang khusus gitu ya. Berbeda dengan segitiga siku-siku yang pada umumnya gitu ya. Nah, di sini Ibu buat 3 segitiga siku-siku ya. Udah jelas ya, ini segitiga siku-siku karena memang ada sudut siku-sikunya atau sudut penyikunya gitu ya. Nah, di sini oke, kita abaikan segitiga yang ini ya. Kita lihat 2 segitiga siku-siku yang ini saja ya. Di sini sudut siku-siku dan juga di sini sudut siku-siku. Kalau kalian ditanya mana sudut penyikunya, sudut penyiku adalah kalau ditanya sisi penyikunya, sisi penyiku adalah sisi yang mengapit sudut siku-siku. Nah, ini kan sudut siku-sikunya. Yang mengapitnya adalah ini sama ini. Ya, kalian kan udah pernah belajar tuh Pitagoras. Kata Ibu, di Pitagoras itu segitiga siku-siku itu ada sisi yang namanya sisi tegak, ada yang namanya sisi datar. Jadi, sisi penyiku adalah sisi tegak dan sisi datar. Begitu pun dengan yang ini, gitu ya. Ini adalah sisi tegak, ini adalah sisi datar. Oke, sekarang kita review dulu Pitagoras kelas 8-nya ya. Masih ingat nggak sisi yang berhadapan nih? Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku namanya sisi apa? Sisi miring ya. Pokoknya sisi yang letaknya ada di seberang sudut siku-siku ini namanya adalah sisi miring ya. Atau biasanya kalian masih ingat nggak disingkat apa? Simir gitu ya. Sama ini juga. Ini adalah sisi miring atau disingkat adalah simir ya. Atau dalam Pitagoras simir juga disebut sebagai hipotenusa gitu. Oke, bukan hipotermia ya, hipotenusa gitu. Nah, kemudian ya, sisi dari
ujung simir ke ujung ujung simir ke bawah itu namanya adalah sisi tegak gitu ya, atau ibu singkat biasanya adalah sigak. Begitupun ini namanya juga sigak gitu. Nah, sisi dari ujung simir ya, ujung bawah simir ke sini ini namanya apa? Namanya adalah sisi datar atau disingkat sidar. Berarti ini pun namanya adalah sidar gitu. Nah, masih ingatkah kalian Pythagoras itu punya berapa rumus? Pythagoras itu punya 3 rumus ya, punya 3 rumus khusus ya. Yang pertama kalian ingat adalah simir. Pokoknya Pythagoras itu identik sekali dengan mencari sisi miring ya. Ya, sisi miring adalah sisi yang paling panjang dibandingkan ketiga sisi segitiga siku-siku. Gitu ya, ingat itu. Simir adalah sisi paling panjang atau sisi terpanjang dibandingkan kedua sisi lain pada segitiga siku-siku. Nah, rumus simir pada Pythagoras adalah akar dari sidar kuadrat ditambah sigak kuadrat gitu ya. Kalian mau nulis sigak dulu baru sidar silahkan ya. Karena apa? Karena pada penjumlahan itu dia punya sifat komutatif. Artinya komutatif adalah bisa ditukar. Ya, A tambah B itu sama saja dengan B tambah A ya. Kecuali pada pembagian dan pengurangan itu tidak bisa ditukar gitu. Selanjutnya yang kedua, ada rumus simir, ada rumus sigak ya kan ya. Rumus sigak adalah akar dari simir kuadrat dikurang sidar kuadrat ya. Ingat, silakan buka bukunya lagi di buku kelas 8 ya. Dan yang terakhir adalah rumus dari sidar. Ya, sidar itu rumusnya apa? Simir kuadrat dikurang sigak kuadrat. Baru diakarin lagi gitu. Jadi Pythagoras itu kembali punya 3 rumus. Ada rumus simir, sigak, dan sidar gitu ya. Nah, bagaimana kalau segitiga siku-siku khusus di kesebangunan? Kalau segitiga khusus siku-siku pada kesebangunan, gambarnya pun agak berbeda. Ya, kalau pada umumnya segitiga siku-siku seperti ini, kalau pada segitiga segitiga siku-siku khusus kesebangunan itu bentuknya akan seperti ini. Agak panjang ya ibu buat, maaf ini kepanjangan, tapi nggak apa-apa ya biar kalian lebih mengerti. Nah gitu ya. Ini sudut siku-sikunya nggak usah ditulis, tapi dia itu nanti ada di antara sudut ini itu ada garis bantu sehingga membuat si simir itu terbelah menjadi 2, ada yang atas sama ada yang bawah gitu ya. Nah ini misalkan ibu kasih ini A, B, C, ini adalah titik D. Kenapa ibu kasih titik D di sini? Karena ada garis bantu sehingga garis simir itu terbelah menjadi 2 ya. Jadi kalian pokoknya patokannya gini, sebenarnya dari sini sampai sini ini masih disebut apa? Disebut simir gitu ya. Nah, sekarang tadi kan kata ibu simir ini selalu menghadap pada sudut siku-siku. Jadi sebenarnya simir itu disebut juga adalah sisi hadap terhadap sudut ya. Karena dia ada garis tengah atau ada garis bantu sehingga simir terbagi menjadi 2, maka ibu juga akan memisahkan. Jadi ini nanti di sini adalah sisi hadap 1 atau ibu singkat SIH1 ya. Sisi hadap 1. Nah, yang bawah adalah sisi hadap 2 atau SIH2. Nah, cirinya si H1 dan si H2, pokoknya si H1 itu selalu lebih panjang dibandingkan si H2. Dan posisi si H1 itu selalu di atas dan si H2 selalu ada di bawah. Pokoknya si H2 itu lebih pendek dibandingkan si H1. Si H1 itu yang lebih panjang, gitu ya. Nah, AC ini masih namanya adalah si sigak. Nah, AB ini masih tetap namanya adalah si sidar. Nah, bagaimana AD? AD itu karena dia adalah garis tengah ya, atau sisi tengah, maka ibu singkat sisi tengah ya, atau siteng ya, gitu ya. Nah, inilah dia yang namanya segitiga khusus, kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Justru malah dia ada di sini ininya nih, apa namanya, sudutnya gitu ya.
Jadi oke lah, ini jangan kita garis, ini kita pakai garis ini aja nih. Nah seperti ini gitu ya. Jadi dari atas ke bawah itu adalah simir, tapi karena ada garis tengah, dia simirnya terbagi menjadi dua, jadi si H1 sama si H2, di mana si H1 lebih panjang atau lebih, ya benar, lebih besar dibandingkan si H2. Jadi si H2 itu pendek. Terus AC itu masih namanya sigap, dan AB itu masih namanya sidar. Kalau kayak gitu, bagaimana rumusnya? Oke. Kalau dalam Pitagoras, yang lebih menonjol itu adalah mencari simir. Kalau di dalam kesebangunan khusus segitiga siku-siku, kita tidak lagi mencari simir, tapi yang lebih dititik beratkan adalah mencari sisi tengah atau sitang. Jadi simir tuh nggak ada. Kalau misalkan memang ada, disuruh mencari simir, kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Oke, kalau gitu kesebangunan khusus ya, kesebangunan khusus, ibu singkat begini aja ya, gue males nulisnya soalnya. Kesebangunan khusus segitiga siku-siku gitu ya, itu punya rumus apa saja? Ada rumus sitang ya. Rumus sitang itu adalah akar dari si H1 dikali si H2 ya, atau boleh dibalik, si H2 kali si H1 ya. Nah ini perbedaannya. Yang pertama, di kesebangunan khusus segitiga siku-siku itu operasinya itu selalu kali ya. Kalau ini kan tambah kurang. Terus yang kedua, tidak ada kuadratnya ya, jadi gampang lah ya. Terus sama, kalau di sini ada sigap Pitagoras, kalau di sini ada sigap kesebangunan. Jadi apa rumusnya? Kesebangunan sigap itu rumusnya adalah, ini kan sisi tegap, kita ngambilnya adalah yang atas dengan yang simir gitu ya. Jadi rumusnya adalah si H1 dikali simir. Nah gitu ya. Nah sekarang terakhir sidar. Sidar kebalikannya dari sigap. Kalau sigap tadi ngambilnya si H1 baru dikali simir, kalau sidar ngambilnya adalah si H2 ya, yang bawah dikali dengan simir. Berarti si H2 dikali dengan simir gitu. Mau dibalik? Boleh, simir dikali si H2, nggak apa-apa ya. Jadi itulah rumus kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Dia sama, punya 3 rumus ya. Kalau misalkan tetap mau suruh cari simir, berarti kalian bisa menggunakan rumus Pitagoras gitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut ya. Gini deh, bentar ya. Oke, ini sebenarnya soalnya ya, ini gambarnya, dan yang tanya adalah tentukan BC, BD, dan juga AD gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut saja kalau kayak gitu ya. Yang pertama, oke, kita jawab dulu yang BC ya. BC itu, BC itu dari sini ke sini ya. Benar nggak? Dan ini adalah sisi penyiku. Ada garis tengah itu berarti dia diambilnya adalah dari sudut penyiku. Kalau kayak gitu, sisi BC itu apanya sih? Karena sisi BC ini berhadapan dengan sudut siku-siku, maka BC ini adalah simir ya. Berarti sebenarnya yang tanya adalah simir. Nah, kesebangunan khusus segitiga siku-siku dia nggak punya rumus simir. Yang punya rumus simir itu hanya Pitagoras. Kalau gitu kita pakai rumus Pitagoras saja. Simir itu sama dengan BC. Kalau gitu kita masukkan akar dari sidar kuadrat. Sidarnya siapa? Sidarnya AB. Berarti AB kuadrat ditambah ya kan sigap kuadrat. Sigapnya siapa? AC. Berarti AC kuadrat gitu ya. Kita lanjutkan sama dengan akar dari AB nya berapa tadi? 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat gitu ya. Sama dengan akar dari 6 kali 6. 6 kuadrat itu adalah 6 kali 6 maksudnya ya. 6 kali 6 itu hasilnya adalah 36 ditambah 8 kali 8 hasilnya adalah 64. Sama dengan 36 tambah 64 hasilnya adalah 100. Akar 100 berarti berapa? 10. Berarti hasilnya ternyata BC-nya atau simirnya adalah 10 cm gitu. Oke. Lanjut ke BD ya. BD itu apa sih? BD itu adalah si H berapa nih kalau yang ada di bawah? Si H2 ya. Nah, kebetulan di kesebangunan itu nggak ada rumus khusus si H2, adanya sitang, sigak, sidar. Mencari sitang, sigak, sama sidar.
Sedangkan si H2 itu dia ada di dalam rumus apa saja? Ada dalam rumus hitung, ada dalam rumus si sidar. Kalau kayak gitu kita bisa pakai rumus yang mana nih? Gitu ya. Oke, kita bisa pakai rumus yang mana ya? Kita cek dulu untuk yang siteng. Sekarang sisi tengahnya ada nggak? Belum ada. Adanya masih kosong. Si H1-nya? Si H1 yang ini kan, yang atas nggak ada juga. Si H2? Oh, si H2 justru yang dicari. Nggak ada ya. Berarti kita nggak bisa pakai rumus yang pertama. Karena apa? Ketiga-tiganya dia belum diketahui. Lanjut, yang ada si H2-nya lagi berarti rumus ketiga, sidar sekarang ya. Sidarnya ada nggak? Ada. Ya kan sidarnya. Si H2-nya? Si H2 justru mau dicari. Nggak ada ya. Simirnya? Wah, simirnya tadi dapat. Simir itu BC kan? Dapat 10. Gitu kan? Berarti gampang. Berarti karena ini cuman ini yang ditanya dan dua-duanya diketahui, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ketiga. Jadi kalau mau menggunakan rumus, minimal 2 komponennya itu sudah diketahui ya. Oke, kita lanjut. Berarti tadi kita bisa menggunakan rumus apa? Sidar. Sidar itu apa? Sidar itu AB ya. Berarti AB sama dengan akar dari apa? Si H2 siapa? BD ya. BD dikali simir. Simir tadi siapa? BC. Oke. Kali BC gitu. Oke. Kita masukkan AB-nya, udah tahu? AB-nya itu dapat berapa? 6. Berarti 6 sama dengan akar dari BD-nya belum tahu ya, dikali BC-nya berapa? BC 10. Jadi kali 10 ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, sekarang yang satu nggak punya akar, yang satu ada akarnya. Ya, caranya menghilangkan akar apa? Caranya menghilangkan akar adalah lawannya dipangkat 2-kan, ya, atau dikuadratkan, ya. Berarti akarnya hilang, berarti 6-nya bagaimana? 6-nya berubah jadi 6 kuadrat. Nah, sekarang akarnya hilang, jadi BD dikali 10. 6 kuadrat 36 sama dengan BD dikali 10. Oke, kalau kita tukar jadi bagaimana? BD dikali 10 sama dengan 36. Ya. Kita mau nyari nilai apa? BD, ya. Berarti kalau kayak gitu BD-nya bagaimana? BD sama dengan 36. Lawan dari perkalian adalah bagi. Dibagi 10. Jadi berapa BD-nya? 3,6 cm. Ternyata BD-nya 3,6 cm. Tadi kata Ibu dari C ke B berapa tadi katanya? C ke B itu dapatnya adalah 10 cm, ya kan? Nah, sedangkan BD dapatnya 3,6 cm. Oke, sekarang tolong nalarkan. C ke B itu 10 cm, sedangkan CB itu adalah penjumlahan antara CD ditambah dengan DB. Nah, sekarang dari 10 itu sudah kepakai 3,6. Kira-kira CD-nya berapa yuk? CD-nya adalah 10 dikurang 3,6. Hasilnya berapa? Kita cek ya. 10 kurang 3,6. Oke, kita tambahin koma, kita tambahin 0 gitu ya, dikurang ya. 0 kurang 6 gak bisa, berarti minjem 1 jadi 10, ini jadi 9. 10 kurang 6 jadi 4, 9 kurang 3 jadi 6. Komanya turunkan jadi 6,4. Ternyata si H2-nya dapat 3,6, si H1-nya dapat 6,4 cm gitu ya. Nah, terakhir yang ditanya adalah apa? Yang tanya adalah AD. AD itu apa? AD itu adalah siteng. Nah, ada nggak rumus siteng? Oh, ada ya. Oke, berarti siteng itu apa tadi? AD ya. Apa rumusnya siteng? Akar dari si H1 berarti CD ya. Oke, CD dikali si H2. Si H2-nya BD atau DB ya, sama aja ya, BD. Oke, sama dengan CD-nya dapat berapa tadi? 6,4 dikali 3,6 gitu ya. Oke, hasilnya adalah berapa? Kira-kira hasilnya adalah 23,04. Oke Bu, kalau bentuknya koma kayak gini kita gimana nyari akarnya? Kalau bentuknya koma kayak gini, kalian bisa mengakalinya. Bagaimana? Oke, kemarin ya, atau kalian masih ingat nggak kalau komanya di belakang koma ada 2 angka, berarti dia per berapa? Per 100. Berarti kita jadikan aja per 100 dulu ya. Ini jadinya adalah per 100.
Berarti kalau komanya sudah dijadikan per 100, berarti atasnya tinggal berapa? 2304. Nah, gitu ya. Kemudian, nah, ini kan ada per di dalam akar. Nah, sekarang dipisahkan. Jadi masing-masing itu punya akar. Jadi bagaimana? Akar 2304 ya per berapa? Per akar dari 100. Ya sudah, akarin kalau gitu. Ini kan udah nggak ada koma-koma ya. Ini jadi akar, jadi 48 kalau kalian cari akarnya. Akar 100 itu jadi berapa? 10. Nah, 10 itu nolnya cuma ada 1. Berarti di belakang koma itu harus ada satu angka. Berarti kira-kira berapa? 4,8 cm. Ya, gitu. Ternyata nomor AD, ternyata panjang AD itu atau sisi tengahnya adalah 4,8 cm. Gitu ya. Oke, ngerti ya? Insya Allah ngerti lah ya. Gitu. Oke, kalau misalkan, oh ya, ada yang nanya, Bu, kalau nyari luas ini bagaimana? Nyari luas apa namanya? Nyari luas, oh ya, ditanya nyari luas dari segitiga A apa itu ya? ADC gitu ya. Nah, tadi kan gambar aslinya itu sebenarnya ini sudut segitiganya tuh nggak ada nih sebenarnya. Ini mah hanya ibu buat sendiri aja ya. Sebenarnya yang ada sudut segitiganya itu hanya di sini nih. Nah, gini ya. Sudut segitiga, sudut siku-siku. Nah, ini ya. Nah, kalau kalian lihat ini sudut siku-sikunya. Berarti kalau gitu ini siapa? Berarti si AC ya. Ini kan yang ditanya adalah sudut ADC. Ibu ulang ya, maaf. ADC nih, segitiga yang ini nih, kalian lihat ya. Yang ini nggak usah dilihat nih, yang bawahnya. Yang ini aja deh, ADC ya. Nah, ini kan sudut siku-sikunya. Ingat kata ibu, sudut yang berseberangan, sisi yang berseberangan dengan sudut siku-siku adalah sisi miring. Berarti sisi miringnya siapa? Sisi miringnya adalah AC. Sisi tegaknya siapa? Sisi tegaknya adalah AD ya, atau boleh DC, boleh gitu ya. Berarti sisi datarnya siapa? DC ya. Atau sisi DC ini boleh juga disebut sisi tegak, AD ini boleh disebut sisi datar gitu ya, boleh dibalik gitu ya. Nah, sekarang ingat nggak rumus luas segitiga itu rumusnya apa? Setengah kali alas kali tinggi. Alas itu sisi datar, tinggi itu adalah sisi tegak ya kan. Kita tulis lagi setengah kali, otomatis sisi miring itu nggak bakal berpengaruh ya. Ibu maunya AD itu sisi tegak, DC itu sisi datar. Kalian gimana? Setuju? Apa boleh DC itu sisi tegak, DA itu sisi datar? Nggak apa-apa gitu ya, boleh dibalik gitu ya, karena ini apa? Karena ini adalah perkalian, jadi boleh dibolak-balik ya. Alasnya oke, ibu di sini maunya DC, berarti DC nya itu adalah 6,4 dikali tingginya itu AD ya. AD itu tadi dapat berapa AD nya? AD nya dapat 4,8. Wah, agak ini juga ya. Oke, 4, kita kerjakan dulu satu-satu. 4,8 dibagi 2 hasilnya adalah 2,4, baru dikali 6,4 gitu ya. Nah, 2,4 dikali 6,4 ini hasilnya adalah 15,36 cm persegi. Ternyata luas dari segitiga ADC adalah 15,36. Bu, boleh dibalik nggak? Ini 4,8, ininya 6,4. Silahkan, hasilnya tetap akan sama gitu ya. Oke, bisa dilanjut ya. Oke, selanjutnya yang nomor 3 adalah menghitung panjang salah satu sisi yang belum diketahui dari dua segitiga yang sebangun. Kita langsung ke contoh soal dan penjelasannya ya. Oh, di sini udah banyak ibu coret-coret ya. Diketahui segitiga ABC itu sebangun dengan segitiga DEF. Jadi yang tanya adalah EF-nya berapa? Ya, ini adalah ABC, yang ini adalah DEF. Ini gambar pertama, ini gambar kedua. Ukuran gambar pertama lebih besar dibandingkan dengan ukuran gambar kedua. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ya. Di sini kan yang ditanya EF. EF itu ibu misalkan saja adalah X ya. Nah, sekarang kita lihat. Segitiga itu pasti memiliki 3 sisi ya. Tapi kita lihat aja patokan sisi yang paling banyak diketahui ya. Gambar A itu punya 2 sisi yang diketahui. Gambar B cukup 1 yang diketahui. Kalau gitu kita ikut yang paling banyak, yaitu gambar pertama
ya. Gambar pertama yang diketahui adalah sisi datar sama sisi miring. Berarti gambar kedua juga harus diketahuinya adalah sisi datar sama sisi miring. Kalau gitu sekarang kita pasangkan dengan sisi yang bersesuaian. Di sini kalau kalian lihat ini gambar 1, ini gambar 2 ya. Gambar 1 untuk sisi datarnya 12, gambar 2 untuk sisi datarnya adalah 6. Gambar 1 untuk sisi miringnya 15, gambar 2 untuk sisi miringnya adalah X karena dia belum diketahui EF-nya berapa ya. Kemudian ya, cara pertama atau langkah pertama apa kemarin? Kalian kalau udah kayak gini harus mencari modal. Modal itu adalah angka yang sudah diketahui atau nilai yang sudah diketahui di kedua gambar. Maksudnya di kedua sisi yang bersesuaian pada gambar gitu ya. Nah, di sini 12 pasangannya 6, 15 pasangannya X. Kira-kira yang dua-duanya angka itu yang mana sih? Yang pertama ya, yang pertama itu sisi apa? Sisi datar. Nah, sekarang kalian harus konsisten nih. Mau gambar 1 per gambar 2 dulu apa gambar 2 per gambar 1? Kalau di sini Ibu misalkan saja deh gambar 2 per gambar 1 sebagai modalnya ya. Jadi modal adalah gambar 2 per gambar 1. Gambar 2-nya kita ambil 6, gambar 1-nya kita ambil 12 ya. Kan gambar 2 dulu yang tulis ya. Maka 6 per 12. Kalau diperkecil sama-sama dibagi 6 jadi 6 bagi 6 1, 12 bagi 6 2. Nah, ini sudah tidak bisa diperkecil lah lagi gitu ya. Oke, sekarang yang mau kita cari adalah EF. EF itu nilainya di sini Ibu misalkan adalah X gitu ya. Jadi mencari X sama rumusnya harus konsisten kata Ibu dengan konsisten dengan modal. Modal kan sudah G2 per G1, maka di sini juga harus G2 per G1 baru sama dengan modal ya. Nah, sekarang kita kan mencari X. Nah, X itu udah di baris kedua kan? X itu ada di gambar kedua, maka X itu tulis di atas karena G2 itu juga tulisnya di atas, baru per 15 karena X itu pasangan 15, X per 15 di gambar 1 baru sama dengan modalnya tadi kita dapat berapa? 1 per 2 berarti 1 per 2 kali silang, kita kalikan dulu yang punya variabel 2 kali X 2X sama dengan 15 kali 1 berarti sama dengan 15 ya. Jadi X sama dengan 15 dibagi 2 karena 2X ini artinya adalah 2 kali X. Kalau duanya mau pindah berarti lawannya kali adalah bagi gitu ya. Jadi X sama dengan 15 bagi 2 adalah 7,5 cm. Jadi X-nya itu 7,5. X itu siapa? X itu adalah nilai dari EF. Jadi EF-nya itu adalah 7,5 cm. Oke, sama nggak? Oh, sama gitu ya. Ngerti apa sih itu? Ya, insya Allah ya. Oke, yang terakhir materi kita adalah garis-garis sejajar pada sisi segitiga ya. Masih segitiga yang kita bahas ya kali ini. Oke, untuk rumus yang ini Ibu bahasnya nanti saja ya. Kalau kita ketemu bangun yang lain ya, karena ini berkaitan dengan bangun yang lain juga ya. Yang akan Ibu bahas sekarang adalah soal dan penyelesaian ya. Nah, di sini dalam segitiga PRT, PRT itu yang mana? PRT. Oh, jelas ya yang ini. Di mana garis PT, jadi nanti ini bacanya adalah garis karena ada garisnya, terus PT, garis PT katanya, dan garis miring 2 ini dibacanya sejajar ya. Garis PT itu sejajar dengan garis QS nih, PT QS, artinya sejajar itu adalah arahnya sama dan posisinya sama ya kan. PT ini agak miring maka QS juga agak miring, jadi dia itu sejajar maksudnya gitu ya. Nah, katanya garis PT sejajar dengan QS. Hitunglah QR dan ST. QR sama ST-nya itu belum ada nilainya, makanya Ibu kasih nilai di sini QR-nya X, ST-nya adalah Y. Nah, kalau gitu bagaimana kalian akan menyelesaikan soal kayak gini? Yang ditanyakan adalah dua sisi yang belum diketahui. Caranya adalah kalian itu harus memisahkan bagian-bagian sehingga kedua bagian itu bangunnya sama. Nah, ini kan udah jelas nih. Yang pertama adalah segitiga PRT, ya kan? PRT itu yang ini, PRT. Kelihatan nggak? PRT. Ya, bentuknya apa? Bentuknya segitiga. Berarti kalau kalian mau mengeluarkan satu bangun lagi, itu bentuknya juga sama, harus segitiga. Kira-kira mana lagi nih yang ada segitiganya? Segitiga apa? QSR, betul. Kalau QSR ini kalian keluarkan, bentuknya sama nggak segitiga dengan PTR? Sama ya? Nah, kalau gitu, kalau Ibu keluarkan atau Ibu pisahkan, dia bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi PTR itu akan lebih besar dibandingkan QSR.